Tarik napas dalam-dalam. Saya ingin Anda jujur pada diri sendiri untuk sesaat. Pernahkah Anda berdiri di depan cermin atau di tengah keramaian dan merasakan beban pikiran itu? Pikiran yang berbisik, "Oh, saya tidak cukup menarik." Kita hidup di dunia yang terobsesi pada penampilan luar. Di media sosial, di film, bahkan dalam percakapan sehari-hari, daya tarik fisik sering disajikan sebagai mata uang utama, sebagai tiket masuk untuk disukai, didengarkan, dan dicintai. Mungkin Anda pernah mengalami momen di mana Anda merasa diabaikan atau bahkan dihakimi, sebelum Anda sempat mengucapkan sepatah kata pun. Rasanya menyakitkan, bukan? Rasanya seolah-olah kertas cover Anda sudah dicoret, padahal isinya belum sempat dibaca. Video ini bukan tentang menyangkal bahwa penampilan itu penting. Video ini juga bukan tentang berpura-pura bahwa daya tarik fisik tidak ada. Justru sebaliknya, kita akan mengakui kenyataan itu. Tetapi kemudian kita akan meninggalkannya. Kita akan membahas rahasia yang jauh lebih kuat, lebih permanen, dan jauh lebih magnetis daripada sekadar wajah yang simetris atau tubuh yang sempurna. Kita akan membahas bagaimana menciptakan kenyamanan, otentik aura tak terlihat yang membuat orang lain tidak hanya melihat Anda, tetapi benar-benar merasakan kehadiran Anda. Kenyamanan, ini adalah karisma non-fisik yang melampaui standar kecantikan sementara. Ini adalah panduan untuk membangun daya tarik batin, daya tarik yang membuat orang berkata, "Saya tidak tahu mengapa, tapi saya suka berada di dekat orang ini." Mari kita mulai dengan prinsip pertama, yaitu hal mendasar yang harus Anda ubah dalam diri Anda sebelum Anda bisa mengubah cara orang lain melihat Anda. Bagian 1, seni menaklukkan cermin dan menerima diri. Prinsip yang pertama, dan yang paling krusial, adalah seni menaklukkan cermin, bukan dengan mencoba memperbaikinya, tetapi dengan menerima apa yang ada. Daya tarik non-fisik yang kita sebut kenyamanan, memiliki satu sumber utama, kepercayaan diri otentik. Sayangnya banyak orang salah mengartikan kepercayaan diri sebagai keberanian untuk menyombongkan diri, padahal itu adalah kedamaian dengan diri sendiri. Jika Anda memasuki sebuah ruangan dengan pikiran yang berteriak, "Saya jelek, saya tidak layak," semua orang menghakimi saya, kok energi cemas dan rendah diri itu akan terpancar lebih keras daripada kekurangan fisik apapun. Orang lain akan merasakan ketidaknyamanan Anda, dan secara naluriah mereka akan menjauh. Ini adalah mekanisme pertahanan sosial. Kita cenderung menghindari orang yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, karena ketidaknyamanan itu menular. Tentu berikut adalah naskah mendalam dan jadi langkah pertama adalah menghentikan perang batin itu. Ini dimulai dengan praktik penerimaan diri tanpa syarat. Pikirkan tentang diri Anda bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, tetapi sebagai karya seni yang sedang berlangsung, lengkap dengan keunikan dan ketidaksempurnaannya. Saat Anda berdiri di depan cermin, jangan mencari cacat. Coba cari hal-hal yang menunjukkan karakter Anda, kerutan yang menunjukkan Anda sering tertawa, bekas luka yang menunjukkan Anda telah bertahan, atau bentuk hidung yang diwariskan dari nenek Anda. Ini adalah kisah Anda, bukan kesalahan Anda. Penerimaan ini harus tulus. Begitu Anda benar-benar damai dengan penampilan Anda, yang terpenting adalah Anda mengirimkan sinyal ini ke dunia. Saya nyaman dengan diri saya, jadi Anda juga tidak perlu cemas berada di dekat saya. Ketenangan batin ini adalah magnet pertama yang mengalahkan tampilan fisik apapun. Bagian 2, keajaiban kehadiran penuh dan mendengar yang tulus. Prinsip yang kedua adalah mengganti sorotan lampu. Dari berfokus pada diri sendiri menjadi berfokus sepenuhnya pada orang lain. Sebuah praktik yang kita sebut kehadiran penuh. Orang dengan daya tarik fisik seringkali hanya perlu berdiri diam dan menerima perhatian. Orang seperti kita yang membangun kenyamanan dari nol harus memberikannya terlebih dahulu. Kesalahan umum dalam interaksi sosial adalah kita sibuk memikirkan apa yang harus kita katakan selanjutnya, atau apakah kita terlihat bodoh, atau apakah kita sudah cukup tersenyum. Artinya, pada dasarnya kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri di dalam kepala, sementara orang lain berbicara. Kita tidak benar-benar mendengarkan. Kehadiran penuh berarti Anda mematikan semua kebisingan internal itu dan benar-benar hadir untuk lawan bicara Anda. Ini adalah keajaiban sederhana. Bayangkan Anda sedang berbicara dengan seseorang, dan mereka benar-benar menatap mata Anda, tidak melihat ke belakang Anda, tidak melirik ponsel mereka, dan tidak menyela. Mereka mengangguk, dan ketika Anda selesai, mereka merespons dengan pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mendengar kata-kata Anda, tetapi juga makna di baliknya. Tindakan sederhana ini membuat orang lain merasa sangat dihargai,
divalidasi, dan penting. Perasaan ini jauh lebih memuaskan secara emosional daripada sekadar melihat wajah cantik. Ketika Anda membuat orang merasa penting, mereka akan mengaitkan perasaan positif itu dengan kehadiran Anda. Ini adalah hukum psikologi yang tak terhindarkan. Orang tidak ingat apa yang Anda katakan, mereka ingat bagaimana perasaan mereka ketika berada di dekat Anda. Dengan menjadi pendengar yang tulus, Anda menanamkan rasa nyaman yang akan mereka cari lagi dan lagi. Bagian 3. Daya tarik karakter dan kompetensi. Prinsip yang ketiga adalah menggali dan mengembangkan daya tarik karakter dan kompetensi Anda. Hal-hal yang secara naluriah dihormati oleh semua orang. Penampilan fisik cepat memudar dalam jangka waktu yang lama, tetapi karisma yang dibangun di atas substansi tidak akan pernah hilang. Kompetensi adalah daya tarik non-fisik yang paling kuat di dunia profesional dan sosial. Ketika seseorang menunjukkan penguasaan yang nyata dalam bidang tertentu, apakah itu kemampuannya untuk memecahkan masalah yang rumit, pengetahuannya yang luas tentang sejarah, atau bahkan keahliannya dalam memasak hidangan yang sempurna, perhatian kita akan teralih sepenuhnya dari bagaimana penampilan mereka. Kita mulai melihat nilai dan kedalaman di balik fisik mereka. Untuk membangun daya tarik ini, Anda harus menjadi pembelajar seumur hidup. Curahkan energi yang mungkin Anda habiskan untuk mengkhawatirkan penampilan Anda untuk menguasai keterampilan baru. Baca buku, ambil kursus, dan latih keahlian yang membuat Anda menjadi orang yang menarik, berwawasan, dan berkontribusi. Karakter juga sama pentingnya. Bahkan Anda adalah orang yang menepati janji. Apakah Anda menunjukkan kebaikan bahkan kepada mereka yang tidak bisa membalasnya? Apakah Anda memiliki integritas untuk mengakui kesalahan? Orang yang menarik secara fisik mungkin mendapatkan perhatian awal, tetapi orang yang memiliki karakter kuat dan kompetensi yang teruji mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan adalah fondasi kenyamanan yang paling stabil. Anda akan membuat orang nyaman karena mereka tahu Anda adalah jangkar yang bisa diandalkan dalam hidup mereka, terlepas dari bagaimana Anda terlihat. Bagian 4, kekuatan bahasa tubuh yang terbuka dan hangat. Prinsip yang keempat berfokus pada komunikasi non-verbal. Kekuatan bahasa tubuh yang terbuka, rileks, dan hangat. Ketika kita merasa insecure tentang penampilan kita cenderung menutup diri secara fisik. Bahu kita membungkuk, lengan kita bersedekap, dan kita menghindari kontak mata. Ini sangat sinyal bahwa kita tidak ingin didekati, dan sinyal itu akan dihormati oleh orang lain. Mereka akan menjauhi Anda. Sebaliknya, seseorang yang jelek tetapi memancarkan bahasa tubuh yang terbuka secara efektif menetralkan kekurangan fisiknya. Bayangkan seseorang dengan postur tubuh yang tegak, kontak mata yang mantap tetapi tidak mengintimidasi, dan senyum yang tulus. Tangan mereka terbuka menunjukkan tidak ada yang disembunyikan. Postur ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihat Anda. Ini tentang bagaimana otak Anda merespons. Dengan mengambil postur yang kuat, Anda mengirimkan sinyal feedback positif ke otak Anda, yang secara kimiawi mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri. Latih senyum Anda. Senyum yang otentik adalah salah satu isyarat non-verbal paling kuat yang ada. Senyum yang melibatkan mata Anda, senyum Duchenne, menyampaikan ketulusan dan niat baik. Senyum tulus menciptakan jembatan emosional. Senyum semekatkan, saya tidak mengancam dan saya senang Anda ada di sini. Dengan memancarkan keterbukaan dan kehangatan, Anda secara efektif meniadakan kebutuhan orang lain untuk menilai Anda berdasarkan penampilan awal. Mereka akan fokus pada energi Anda, bukan pada bentuk Anda. Bagian 5. Humor dan kemampuan untuk menertawakan diri sendiri. Prinsip yang kelima adalah humor, terutama kemampuan langka untuk menertawakan diri sendiri, yang merupakan tanda kecerdasan emosional yang tinggi. Tidak ada yang memecah ketegangan dan membuat orang nyaman lebih cepat daripada tawa yang baik. Humor adalah social lubricant terhebat. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pikiran yang cerdas dan perspektif yang ringan terhadap kesulitan hidup. Namun jenis humor yang paling kuat, terutama bagi seseorang yang merasa kurang menarik, adalah humor diri yang penuh belas kasih. Mengapa? Karena ketika Anda bercanda tentang ketidaksempurnaan Anda sendiri, dengan cara yang sehat dan percaya diri, Anda melakukan dua hal revolusioner. Pertama, Anda mengambil alih narasi. Anda adalah seorang bisiar yang menyoroti kekurangan Anda, yang secara efektif meniadakan kekuatan apapun yang mungkin dimiliki. Kekurangan itu bagi orang lain. Kedua, Anda menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaan diri yang luar biasa. Anda berkata, ya inilah saya dan saya baik-baik saja dengan itu.
Humor diri yang cerdas tidak sama dengan merendahkan diri. Merendahkan diri membuat orang merasa canggung. Humor diri yang cerdas membuat orang merasa aman. Mereka akan berpikir, jika dia bisa menerima dirinya dengan segala kekurangan ini, mungkin saya juga bisa. Saya bisa santai di dekat orang ini. Kekuatan humor adalah mengubah penilaian yang berpotensi negatif menjadi momen koneksi bersama. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak terlalu serius terhadap penampilan luar Anda, dan orang lain akan mengikuti petunjuk itu. Bagian 6, pemberi nilai the value giver. Prinsip ke-6 adalah mengubah diri Anda dari pencari validasi menjadi pemberi nilai yang konsisten. Banyak orang yang insecure menghabiskan energi mental mereka untuk mencari validasi dari luar. Mereka ingin orang lain berkata, kamu tampan atau kamu pintar untuk merasa baik. Sikap ini terasa berat dan melelahkan bagi orang lain. Sebaliknya, orang yang nyaman adalah pemberi nilai. Mereka masuk ke dalam interaksi sosial dengan pikiran, bagaimana saya bisa membuat hidup orang di hadapan saya lebih baik. Bahkan hanya sedikit, memberi nilai tidak selalu harus dalam bentuk materi. Nilai yang paling dihargai adalah emosional dan informasional. Nilai emosional, berikan pujian yang tulus dan spesifik, bukan, kamu cantik, tetapi cara kamu menjelaskan masalah itu sangat logis. Saya benar-benar belajar darimu. Tawarkan dukungan emosional atau bantu seseorang melihat sisi positif dari sebuah situasi. Nilai informasional, bagikan pengetahuan yang berguna, atau perkenalkan dua orang yang mungkin saling menguntungkan secara profesional. Ketika Anda terus-menerus memberikan nilai, Anda mengubah dinamika sosial secara radikal. Orang-orang tidak akan lagi berpikir, apa yang bisa saya dapatkan dari orang ini? Mereka akan berpikir, apa yang bisa saya pelajari atau rasakan dari orang ini? Anda menjadi orang yang dicari, bukan karena apa yang Anda lihat, tetapi karena apa yang Anda berikan. Anda menjadi sumber daya, bukan hanya wajah. Ini menciptakan daya tarik fungsional yang jauh lebih dalam daripada daya tarik visual. Bagian 7. Mengembangkan karisma melalui kejelasan nilai hidup. Prinsip ke-7. Dan yang menyempurnakan semuanya adalah mengembangkan karisma melalui kejelasan, gairah, dan tujuan hidup yang jelas. Karisma bukanlah hadiah yang hanya diberikan kepada orang tampan. Karisma adalah kejelasan batin yang terpancar keluar. Orang yang karismatik adalah orang yang tahu persis siapa mereka, apa yang mereka perjuangkan, dan kemana mereka akan pergi. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yang mereka kejar dengan gairah yang menular. Ketika seseorang berbicara dengan keyakinan yang tulus tentang misi mereka, tentang topik yang benar-benar mereka cintai, atau tentang nilai-nilai yang mereka pegang teguh, apakah itu konservasi lingkungan, mengajar anak-anak, atau membangun teknologi baru, penampilan fisik mereka menjadi latar belakang yang tidak relevan. Kita tertarik pada orang yang memiliki tujuan karena mereka memberi kita rasa arah dan inspirasi. Mereka membuat dunia di sekitar mereka terasa lebih besar dan lebih berarti. Gairah adalah energi murni, dan energi murni menarik perhatian. Untuk menerapkan prinsip ini, Anda harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasi apa yang benar-benar Anda hargai. Apa yang membuat Anda bangun di pagi hari? Apa yang ingin Anda tinggalkan di dunia ini? Ketika Anda mulai berbicara dan bertindak selaras dengan nilai-nilai inti Anda akan memancarkan getaran yang kuat dan koheren. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menarik dan nyaman daripada seseorang yang benar-benar tahu siapa dirinya dan hidup dengan otentik. Kita telah menjelajahi 7 prinsip yang melampaui keindahan fisik, 7 pilar untuk membangun karisma dan kenyamanan yang abadi. Ini bukan tentang memperbaiki apa yang Anda lihat di cermin. Ini tentang memperbaiki apa yang terjadi di dalam diri Anda. Ingatlah, kenyamanan itu menular. Ketika Anda nyaman dengan diri sendiri, prinsip 1. Anda menciptakan ruang yang aman bagi orang lain, prinsip 2. Ketika Anda memiliki substansi, prinsip 3. Dan memancarkan kehangatan, prinsip 4. Anda menjadi orang yang dicari, bukan karena wajah Anda, tetapi karena nilai yang Anda bawa ke dalam hidup mereka. Prinsip 5 dan 6. Dan ketika Anda melakukan semua itu dengan tujuan yang jelas, prinsip 7, Anda menjadi magnet yang tak terhindarkan. Langkah pertama Anda adalah yang paling sulit, penerimaan diri. Mulai hari ini, setiap kali Anda melihat ke cermin, jangan mencari kekurangan, cari karakter Anda. Ucapkan, inilah saya dan ini sudah cukup. Saya ingin menantang Anda untuk memilih satu prinsip dari 7 yang akan Anda praktikkan hari ini. Apakah itu menjadi pendengar yang lebih baik,
atau berkomunikasi dengan bahasa tubuh yang lebih terbuka, tuliskan pilihan Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan fokus pada sebutkan salah satu dari 7 prinsip. Mari kita buktikan bersama bahwa daya tarik sejati tidak bisa dibeli dengan kosmetik, tetapi dibangun dengan karakter. Terima kasih telah menonton. Teruslah menjadi diri Anda yang kuat dan berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.